3 mobil kan. Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM 13 November 2024 melakukan peninjauan atau survei lokasi penanganan program prioritas pembangunan Kota Malang melalui tanggung jawab sosial perusahaan ke sekolah rusak dan 6 tempat pembuangan sampah sementara atau TPS yang menjadi pilot project rehabilitasi. Peninjauan sekolah rusak yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM dilakukan di SDN Ketawang Gede Lowaru Kota Malang. Masuk kan? Masuk kan? Salaman aja dulu, salaman aja. Nanti aja. Yuk, mundur. Ini sampai sana ya. Udah mengkung, udah rapuh. Iya. Kajunya. Siapa? Sampai sana. Iya. Termasuk belakang sana, Pak. Iya. Musola di sana. Nanti G dapat G. Dalam peninjauan tersebut, PJ Wali Kota Malang yang didampingi PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang dan sejumlah kepala OPD melihat kondisi ruang sekolah yang rusak dan tengah dilakukan pembongkaran untuk dilakukan intervensi atau direhabilitasi. Selain melihat kondisi ruangan yang rusak, PJ Wali Kota Malang juga menerima dana CSR dari perusahaan pemberi dana CSR. Kemudian diberikan kepada pengembang proyek yang melakukan rehabilitasi sekolah tersebut. Yang kawat ini dan kawat dari pusat jendela. Ini pekerjaannya pun pakai sistem drakon, jadi biar kegiatan belajar mengajar bisa jalan. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM mengatakan bahwa rehabilitasi sekolah dan revitalisasi TPS merupakan tindak lanjut dari 11 program prioritas selama kepemimpinannya. Dalam pelibatan CSR sebagai wujud komitmen dalam melibatkan seluruh komponen untuk kemajuan Kota Malang. Dirinya menyampaikan rasa syukur karena rehabilitasi sekolah sudah rusak mulai berjalan. PJ Wali Kota Malang juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada para stakeholder dan pelaku usaha yang telah mendukung upaya tersebut. Kemarin saya ngomong ada mereka program cuma mereka yang baru ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita dengar. Yang penting kita dapat Kau acara apa? Brand. Gitu ya. Saya nggak bisa. Ya udah. Lancar itu, Pak. Ya lancar ya. Ya. Intinya yang yang penting jangan terbuang dulu karena kita harus mengingat kualitas. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dan tetap berjalan. Yang ketiga, mudahan tidak terlalu. Kalau estimasi dengan kondisi yang saya setuju jangan terburu-buru, tapi kualitas gitu kan. sama Bapak titip nanti musola ya, Dianti ya. Saya musola ya, kemarin dokter juga dilatih lagi.
Estimasi waktu Sampai Desember? Akhir Desember? Oke. Januari akhir? insya Allah. Oke, baik. Pokoknya sebelum Februari. Tapi tetap Besok hasil akhir. mudah-mudahan. Kalau bisa nggak apa-apa. Itu tadi Pak, itu karena mereka kualitas. Nggak ada istilah untuk kita gitu misalnya. Nggak ada, emang nggak ada ya. Salah lagi. Ya gitu ya. Harusnya maksimal kualitas dan yang terbaik. Ya. Ya, Pak. Oh, ya. Mana lagi? Alhamdulillah, gitu ya. Aturan mana-mana. Dan luar biasa pada hari ini kita bisa bertemu dan silaturahmi khususnya kami jajaran pemerintah daerah dengan seluruh jajaran sekolah SD Ketawang Gede yang berapa sebulan yang lalu kami kesini ya, atau 2 bulan yang lalu kami kesini 2 bulanan melihat kondisi sekolah. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa mengimplementasikan untuk merehab sekolah Ketawang Gede. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan bisa satu contoh yang baik adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha di Kota Malang. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada PT Sabta Tunggal Surya Abadi yang dalam hal ini Citra Garden Perumahan yang bergerak di bidang perumahan, Citra Garden Pak Dion wakili. Saya ucapkan terima kasih apresiasi yang sedalam-dalamnya, dan kami juga mendoakan, bukan saya saja yang mendoakan, yang pasti Pak Kadis, para guru, para siswa mendoakan semoga orang tua, semoga apa yang diberikan dukungan kepada kami kepada sekolah ini akan berdampak terhadap manfaat, dan mendoakan supaya Citra Garden itu laris manis Tanjung Kimpul. Kami tunggu selanjutnya tahun depan, kami masih siap untuk menerima KSR-nya. Doa itu sangat penting, kemudian komitmen terhadap para pelaku usaha juga sangat penting untuk pembangunan Kota Malang yang lebih baik ke depan. Ini satu contoh inovasi, satu contoh kreativitas kita. Bagaimana kita melakukan pembangunan tidak hanya bersumber dari APBN, tidak hanya bersumber dari APBD provinsi, tidak hanya bersumber dari APBD kabupaten, tapi dari para pelaku-pelaku usaha yang mempunyai komitmen untuk membangun Kota Malang lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh dan ini menjadi daya ungkit bagi para pelaku usaha di Kota Malang untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan kami di jajaran pemerintah Kota Malang oleh para pelaku usaha untuk dibangun. Dan mudah-mudahan ada pembangunan-pembangunan yang lain yang kami tunggu para pelaku usaha untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam pembangunan Kota Malang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dengan rasa bangga, rasa senang saya bisa bertugas di Malang, bisa bekerja sama dengan para pelaku usaha di Kota Malang. Kami doakan lancar semua Pak, kami manis Tanjung Kimpul, perumahannya di Kota Malang.
Selain itu, PJ Wali Kota Malang juga melakukan pemotongan tumpeng dan diberikan kepada perusahaan pemberi CSR. Bapak dan kita Glenn saking senangnya Pak. Senangnya begini Pak. Kepalkan tangan Bapak, semangat izin. Oke, 1, 2, 3. Oke, sampun. Persiapan akhir Pak, sebelum nanti terjadi. Ya, dia duduk sana. Siap. Ini berapa luasnya? Ada sekitar 80-an ya. Ini nanti kalau memang diperbolehkan, kita tambah Usai melakukan peninjauan ke sekolah rusak, PJ Wali Kota Malang juga melakukan peninjauan ke 6 tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di Kota Malang yang akan dilakukan pilot project revitalisasi. Peninjauan TPS ini dimulai dari TPS di Jalan Wilis, Kelurahan Gading Kasri. Di TPS Jalan Wilis, PJ Wali Kota Malang selain melihat fasilitas yang ada juga memberikan dana CSR untuk revitalisasi TPS tersebut. Sekarang harus punya komitmen ya, saya ingin, saya pribadi sekarang ingin ada satu pilot sama seperti yang saya sampaikan. Artinya 6 daerah ini harus clear dan clean kaitannya dengan satu penyediaan TPS-nya tertutup di program. Ya, ada program kita, nanti kita siapkan cantor-cantor untuk yang 7 ini menjadi pilot. Artinya kita siapkan nanti camat berapa kebutuhan kantornya untuk wilayahnya kecamatan RW gitu ya. Tapi clear dulu bahwa masyarakat tidak membuang sampah pada jam kerja, kita atur sehingga tidak tercecer. Terus Pak RW kepada masyarakatnya, Pak Camat tidak lagi harus merubah pola mindset di dalam pengelolaan sampah. Nanti kita terapkan pemilahan yang nanti tentunya Pak RW, Pak RT, masyarakat yang punya peran yang sangat strategis. Jadi 7-6 ini menjadi pilot di 2025 sampai dengan 2029. Jadi harus clear sarana-sarana pendukungnya, infrastrukturnya, harus clear konsepnya, masyarakatnya, dan tidak buang sampah tidak pada tempatnya, buang sampah di sini. Ya. Jadi jangan antrian bercecer dan ini ketutup. Jadi para pengguna jalan, masyarakat tidak melihat proses pengolahan sampah, pembuangan sampah. Kita Kota Malang ada lebih 6 itu kami pilotkan. Mudah-mudahan selama 2025 ke 26 sampai 29 itu 50 TPS kita intervensi. Karena kita ada program untuk penanganan sampah. Itu Pak, siap nggak Pak RW? Oh, saya siap sekali Pak, karena ini mau lihat 2018 Pak, kita angan-angannya. Yang kita inginkan pertama, nanti Pak RW, di sini ada CCTV juga. Siap. Jadi kalau Pak RW ada masyarakatnya yang melanggar, Pak RW saya telepon langsung ke Pak RW. Kita ada forum RW Pak, di bawah naungannya Pak LPMK. Jadi kita itu ada forum RW, manakala ada masyarakat buang, siap kita jadikan contoh pilot project ya untuk salah satu kepedulian teman-teman pelaku usaha dari Pak Agus yang ingin ada sekali Bapak, ada
Oke, silakan foto bersama. Iya. Sekali lagi 1, 2, 3 izin tepakkan tangan semangat Bapak Ibu. Oke 1, 2, 3. Oke sabun. Ada minuman kecil-kecilan. Terima kasih. Terima kasih. Si Merjatari sini sih. Sini. Izin Bapak, hitung 1, 2, 3. Siap, izin. 1, 2, 3. Sekretaris dilanjutkan, diserahkan ke TSP. Sekretaris TSP. Satu, dua, tiga. Dan Merjatari. Setelah memberikan bantuan dana CSR, peninjauan kemudian dilanjutkan di TPS Rufat Kelurahan Purwantoro, Blimbing, dan TPS di Jalan Ikan Tombro, Kelurahan Tunjung Sekarlo, Waru. PJ Wali Kota Malang juga memberikan dana CSR untuk revitalisasi 2 TPS ini. Oke, lanjut ke Sulfat, Mas. Sementara terkait dengan revitalisasi TPS akan dibangun sehingga TPS bersifat tertutup. Karena selama ini TPS yang ada di Kota Malang semuanya terbuka dan ini mengganggu kenyamanan dan keindahan Kota Malang. PJ Wali Kota Malang berharap selain 6 TPS di Kota Malang dilakukan revitalisasi, dapat berlanjut di TPS lain dengan menggandeng CSR dari perusahaan, sehingga bersama memajukan Kota Malang menjadi lebih baik. Kami balik. Jadi gerobak masuk di samping sini. Ya, nanti kita masukkan yang ke depan. Nah, dasar pengelolaan. Cara regulasi. Awas, Pak. Tiga, kepalkan tangan, semangat. 1, 2, 3. Ya, PJ sama 1, 2, 3. Sekali lagi, kepalkan tangan. 1, 2, 3. Semangat lagi. Abut. Izin Bapak. 1, 2, 3. Kepalkan tangan, izin. 1, 2, 3. Izin, ampun.
Tadi pamer mulu kayak tunjuknya itu pasukan mana pasukan. Tangan, sip. 1, 2, 3. Takut. Iya, akhirnya mungkin kunjungan di SD Tawangan. Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang utama saya mengucapkan syukur, alhamdulillah pada hari ini saya bisa mengimplementasikan 11 program prioritas. Sejak saya ditugaskan ini sudah hampir 4 bulan. Saya coba belajar masalah, kemudian saya tetapkan 11 prioritas. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa merehab sekolah yang kondisinya rusak berat, rusak ringan. Ada 51 dan sekarang hari ini kita lihat sekolah di Ketawang Gede yang memang menjadi prioritas yang rusak berat yang kita intervensi dulu untuk bisa kita progres dan kita perbaiki. Dan yang kedua, alhamdulillah juga pada hari ini kita berkunjung ke 6 TPS. Sebenarnya ada 6 TPS yang akan kita intervensi untuk dibangun TPS yang lebih layak, yang pada intinya TPS tidak terbuka tapi tertutup nanti bangunannya supaya lalu lalang kendaraan yang melewati TPS itu tidak melihat sampah-sampah yang berceceran atau antri di luar sehingga ada di dalam. Tentunya itu akan menambah keindahan bagi kita di Kota Malang. Tentunya itu akan juga dirasakan manfaatnya oleh para pengguna kendaraan yang melewati TPS-TPS yang menjadi intervensi. Tentunya TPS ini tidak menjadi, yang 6 ini hanya pilot. Tentunya kita akan mengintervensi 57 TPS yang ada di Kota Malang untuk kita siapkan sarana-sarananya. Diawali dengan 6 ini untuk dibangun bangunan yang tertutup sehingga tidak terlihat dari jalan untuk proses pembuangan sampah dan pengangkutan sampah. Saya rasa ini sangat penting dan saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada seluruh jajaran, khususnya kawan-kawan di jajaran pemerintah kota, Pak Kadis, Bu Asisten, yang telah mencoba mengkomunikasikan dan mendiskusikan terkait dengan rencana program prioritas saya yang ingin diimplementasikan. Yang kedua, saya akan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sudah saya ucapkan sebenarnya, kepada seluruh stakeholder, para pelaku usaha di Kota Malang yang telah membantu program pemerintah, program 11 prioritasnya ini, kemudian melalui rehabilitasi sekolah SD, melalui pembangunan TPST, itu ada
CSR para pelaku yang sudah memberikan kontribusi CSR-nya untuk pembangunan sekolah, rehabilitasi sekolah maupun TPS ini. Saya ucapkan terima kasih, bahkan kami seluruh jajaran pemerintah kota mendoakan para pelaku usaha rezekinya melimpah, kemudian diberikan keberkahan, kemudian diberikan kelancaran di dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, saya berharap bagi seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Malang sudah diatur di dalam regulasinya bahwa ada kewajiban untuk memberikan CSR-nya kepada pemerintah dalam rangka untuk berkolaborasi untuk pembangunan di Kota Malang yang lebih baik ke depan. Kami informasikan tidak hanya pembangunan itu dari CSR. Alhamdulillah di dalam identifikasi kita 51 sekolah yang rusak berat yang perlu diintervensi, kami juga sudah menganggarkan di APBD 2025 sebesar 15 miliar untuk melanjutkan sekolah-sekolah yang masih dalam kondisi yang rusak yang perlu diintervensi. Kemudian juga dalam hal pengolahan sampah, saya berharap Pak Kadis seluruh jajaran OPD berkolaborasi dengan kami, ya terutama saya masih di sini. Nanti saya sudah geser, tapi saya punya program di Kemendagri terkait dengan pengolahan sampah yang nantinya akan berkolaborasi dengan Kota Malang. Bagaimana Kota Malang kita tuntaskan pengolahan sampahnya. Kalau kita lihat Kota Malang sudah baik, sudah bagus, tapi ada hal-hal yang kecil-kecil, proses pengolahan sirkular ekonomiknya yang masih perlu ditingkatkan. Mari kita sama-sama mengerjakan itu sebagaimana nanti Kota Malang menjadi contoh, menjadi pilot sehingga kedatangan para tamu-tamu yang ingin melihat pengelolaan sampah di Kota Malang yang baik itu akan mendatangkan PAD atau akan mendatangkan kebanggaan bagi kita di dalam pengolahan sampah di Kota Malang. Mungkin itu dari saya, ada yang lain. Pak, dari masing-masing kita ini apa sama Pak untuk anggarannya itu? Berbeda. Jadi dari konteks dukungan terhadap anggaran masing-masing TPS itu berbeda. Kami berkolaborasi dengan artinya jajaran pemerintah daerah tidak menggunakan pendanaan yang diberikan, tapi koordinasi dengan forum tanggung jawab sosial. Kemudian ada mekanisme yang berbeda-beda, perencanaannya diidentifikasi, baru bicara nanti kebutuhan. Yang diserahkan tadi itu hanya angka perkiraan saja awal. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bagi kami, bagaimana pengerjaan itu dilakukan oleh pihak yang memberikan CSR-nya atau dikerjakan oleh TSP atau dikerjakan pihak-pihak ketiga, itu bagi kami serahkan kepada dinas-dinas teknis untuk melakukan perencanaan dan pengendaliannya. Artinya kami berharap ini bukan hal yang kaitannya dengan pekerjaan yang biasa, tapi kualitas yang diutamakan untuk pekerjaan ini, termasuk sekolah, termasuk TPS. Gitu. Jadi beragam sesuai dengan kondisi, luasannya juga berbeda, kondisinya juga berbeda, sehingga sudah keperluannya juga berbeda, sehingga masing-masing tidak punya standar yang angka pastinya atau angka jelasnya atau standarisasi angka alokasi anggarannya. Pak, sebagai tempat tujuan wisata kuliner nih Pak, ya. Apa pendapat Bapak terhadap keberadaan warung-warung yang berada dekat dengan TPS di Kota Malang ini? Ya, yang pertama kalau wisata daerah kuliner itu emang harus kita tata, ya Pak. Data kaitannya bagaimana kuliner itu bisa menjadi kunjungan bagi warga masyarakat Kota Malang atau di luar Kota Malang, di luar luar Kota Malang atau mahasiswa-mahasiswa yang kuliah sini tapi berasal dari luar Kota Malang. Itu harus kita tata kembali. Yang pertama, salah satu tujuan kita menata TPS ini untuk menjaga bagaimana kuliner itu bisa sehat. Kemudian kuliner itu tetap terjaga dan tetap dikunjungi oleh warga-warga oleh Kota Malang maupun di luar Kota Malang karena tidak ada kendala di TPS-nya. Banyak sekali TPS tidak terkelola dengan baik, padahal di situ potensi banyak kuliner yang ada sehingga mengurangi para pengunjung untuk berdatangan ke tempat-tempat kuliner karena TPS-TPS yang tidak terkelola dengan baik. Ini salah satu tujuan kita untuk membenahi. Membenahi artinya ini yang perlu
kita dorong bersama dan kita perlu kolaborasi bersama. Lagi? Bapak izin terkait dengan kolaborasi nih Pak dengan masyarakat, termasuk dengan pelaku usaha. Harapannya nih Pak, kolaborasi seperti apa sih yang dibangun selama kota untuk membangun Kota Malang? Ya. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang 23 pemerintah daerah, sebenarnya di dalam proses pembangunan, perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan salah satu daerah itu ada kolaborasi, di mana ada sumber-sumber pendanaan dari pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kemudian pelaku usaha atau sumber-sumber yang lain. Saya yakini pemerintah Kota Malang tidak bisa membangun secara optimal dengan anggaran yang keterbatasan dari APBD Kota Malang. Saya yakin Kota Malang membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi atau di pemerintah pusat. Dan ini salah satu wujud yang luar biasa saya mengapresiasi selaku PJ terhadap inovasi, terhadap sinergi antara para pelaku usaha yang mempunyai komitmen untuk membantu di dalam penanganan program-program prioritas pemerintah daerah. Ini salah satu wujudnya, salah satu modelnya. Harapan saya ke depan ini ditingkatkan. Bagi para pelaku usaha yang belum mengeluarkan CSR-nya, mari keluarkan CSR-nya. Membuktikan komitmen bahwa mencari nafkah di Kota Malang, mencari rezeki di Kota Malang, berusaha di Kota Malang, tentunya juga harus bisa sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kota Malang untuk pembangunan Kota Malang yang lebih baik ke depan. Gitu. Oke, seperti yang disampaikan oleh Bapak PJ Wali Kota, salah satu program rehab khususnya di TPS di Kota Malang sebagai pilot project peran terkait dengan kondisi baik secara juknis maupun juklak. TPS itu harusnya seperti apa, itu yang diharapkan oleh Pak PJ itu yang memang ini melibatkan pelaku usaha, pelaku kegiatan. Total yang kemarin sudah saya dengar melalui forum TSP 6 rehab ini nilai totalnya kurang lebih sebesar 2 miliar. Nah, dari 2 miliar ini kita rupakan. Nah, nanti konsep perencanaan yang ditawarkan oleh pelaku usaha, pelaku kegiatan nanti akan melihat secara kebutuhan terkait dengan TPS itu yang harus seperti bagaimana. Umumnya secara juknis maupun juklak TPS di setiap TPS itu harus memiliki sumur resapan yang pertama. Terus yang kedua dampak penampungan lindi. Nah, jadi limbah cair dari sampah itu nanti biar tidak melendeng kemana-mana, jadi ditampung di situ. Nah, TPS kita secara karakteristik di Kota Malang masih belum semuanya menggunakan dasar pelaksanaan teknis pelaksanaan secara standarisasi TPS jumlah kebutuhan TPS yang ada di lapangan itu seperti yang itu ya. Mudah-mudahan dalam 6 program TSP ini nanti kita juga akan mengarah ke sana. Itu satu yang pertama. Yang kedua, besar harapan Pak PJ Wali Kota TPS khususnya di beberapa ruas-ruas jalan protokol nanti menggunakan sistem timer di mana ada jam pengangkutan. Jam pengangkutan ini terlebih untuk tidak mengganggu secara aksesibilitas jalan, sehingga aksesibilitas daripada fungsi jalan terutama pagi hari orang berangkat kantor, berangkat ke kampus, ke sekolah, jadi tidak terganggu, sehingga TPS itu layaknya menggunakan sistem timer. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pengamanan. Di beberapa TPS yang memang sudah kita rencanakan di dalam CSR ini juga nanti akan kita buatkan pagar penutup sehingga tertutup jadi posisinya. Kan TPS itu identik sama kotor ya. Nah, ini supaya lebih ke arah secara visualisasi maupun secara elektabilitasnya nanti TPS ini nanti juga lebih indah sehingga di beberapa ruas jalan ini bisa lebih baik lagi daripada TPS yang sebelumnya. Ada beberapa program lanjutan terkait dengan bukan hanya CSR terutama di APBD di tahun 2025 terkait dengan rencana-rencana revitalisasi ataupun rehab khusus TPS ini memang menjadikan salah satu program. Namun tentunya masih kembali lagi secara prosedur penganggaran. Pak, 6 TPS itu mana saja Pak? Jadi TPS yang kemarin itu sudah diidentifikasi TPS Kartini, TPS Wilis, TPS 4 Purwantoro, TPS Merjosari, TPS Gedung Kandang sama TPS yang di sini yang di Tombro di 6 lokasi. Sebetulnya kemarin itu ada 7 termasuk dengan penanganan timbunan sampah liar di Muharto. Namun kondisi saat ini di Muharto itu kan memang ada TPS. Jadi kita lebih ke arah penekanannya lebih ke arah sifatnya non permanen. Jadi harus ada usaha dan upaya yang dilakukan baik itu mulai dari DH mewakili pemerintah Kota Malang untuk mengentaskan juga masalah timbunan sampah liar di Muharto. Indikator kriteria yang dibeli TPS itu apa?
Apanya itu? Indikator kriteria TPS yang dipilih. Yang dipilih ya yang tadi saya sampaikan, jadi secara ada juknis dan juklak untuk terkait dengan penanganan sampah dengan TPS ini. Jadi ada beberapa memang yang secara karakteristik TPS itu satu punya bak penampungan, ada pagar penutup, ada kemudian secara visualisasi juga ada pengelolaan juga di dalamnya. Ini kan sampai saat ini kan masih belum semuanya bisa tercapai. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk pencapaian tersebut. 6 TPS itu tidak punya itu semua Pak, tidak punya penampungan ini, tidak punya serapan. Nah, sebagian ada. Yang ada di mana Pak? Yang kelihatan ada kemarin di Sulpat, itu juga sudah ada, tapi masih resapan. Di Sulpat itu resapan saja? Oke, resapan saja, tapi belum ada bak penampungan. Nah, nanti kita ada bak penampungan yang sifatnya reguler, secara rutin juga kita nanti akan sedot. Jadi kan kita punya kendaraan khusus untuk penampungan ini dan kita bawa ke TPA. Nah, di sana kan ada pengelolaan namanya LTP. Nah, LTP nanti itu adalah penampungan daripada limbah-limbah cair yang dihasilkan oleh sampah. Pak, pernah dapat komplain nggak sih Pak dari pemilik warung yang berada di dekat TPS? Kalau komplain secara legal tidak ada, secara surat tidak ada ya. Cuman secara non formal. Iya, secara non formal saja ya. Bagaimanapun kan TPS di lingkungan jalan, apalagi di lingkungan pemukiman begini kan banyak aspek dampak. Satu yang pertama pasti ganggu jalan, di mana pada saat jam-jam pengangkutan ini kan mengganggu sekali lalu lintas. Yang kedua bau. Nah, bau ini diakibatkan salah satu yang memang membuat bau ini semakin menyengat itu adalah limbah cairnya sebetulnya. Kalau sampahnya sudah sampai sini sudah sampah kering. Nah, dari sampah kering ini kan mengeluarkan namanya limbah cair. Ini yang bau itu kan lindinya itu. Nah, ini yang sekarang harusnya kita tampung di dalam bak penampungan dan secara rutin nanti kita akan ambil gitu. Nah, limbah cairnya kemana-mana, melendeng ke jalan, melendeng kemana-mana sehingga baunya kan terasa menyengat sekali. Kalau jangan main ke TPA kan itu karena sudah kita pisahkan antara limbah cairnya sama limbah residu sampahnya sehingga baunya tidak terlalu. Pengerjaannya mulai kapan? Nah, harapan Pak Wali PJ Bali ini tadi pelaksanaan ini harus Desember sudah selesai semua. Desember harus selesai. Oke, maka sebelum kita berganti tahun harus selesai semua. Sebelum habis tahun 2024 ini semua kegiatan CSR baik itu SD maupun di rehab TPS ini semua harus sudah selesai. Oke, Pak. Simon Alfredo melaporkan.